Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelum kita memulai renungan kita pagi ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru di pagi hari ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini sekaligus menjadi penuntun kehidupan kita sepanjang hari. Saya siapkan dari kitab Ayub pasal 16 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Demikian pembacaan ini, saudara. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah berbeda dalam tujuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pendeta Dr. Witherspoon adalah seorang mantan rektor di Princeton College. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang sangat mencintai Tuhan. Suatu kali, saudara, beliau berada di atas sebuah kapal bersama dengan seorang guru besar yang terang-terangan mengaku dirinya sebagai ateis dan mengatakan bahwa dia tidak percaya tentang Allah dan tentang masa depan. Dalam perjalanan tersebut, saudara, kapal yang mereka tumpangi itu diterpa oleh badai yang sangat dahsyat. Dan tampaknya tidak lama lagi bahwa kapal mereka itu akan segera karam dan mereka semua yang menjadi penumpang dari kapal itu akan tenggelam di lautan yang dalam itu. Tidak heran, saudara, kalau semua orang yang ada di atas kapal itu panik, berteriak, dan sangat ketakutan. Tidak terkecuali juga sang profesor yang ateis itu juga kelihatan sangat gelisah, sangat cemas, sangat ketakutan. Dan karena ketakutannya, ia mondar-mandir di atas kapal itu tanpa tujuan yang pasti, sambil mencari Pendeta Witherspoon. Dan tidak lama memang kemudian ia menemukan sang pendeta itu yang sedang duduk tenang di bagian kabin kapal. Pendeta itu tampak tenang, tampak terkendali, dan tidak menunjukkan raut wajah yang takut dan gelisah seperti penumpang pada umumnya pada saat itu. Lalu sang profesor yang ateis itu berkata kepada pendeta tersebut, "Oh, Tuan Witherspoon, kita semua akan tenggelam. Tidakkah demikian menurut Anda?" katanya kepada pendeta tersebut. Mendengar pertanyaan itu, saudara, lalu Pendeta Witherspoon langsung menoleh kepadanya dengan pandangan yang dingin, dan dia menjawab dengan tenang, dengan penuh kepastian. Beliau berkata, saudara, "Tidak," dia katakan, "kita memang ada dalam kelompok dan perahu yang sama, tetapi Anda dan saya memiliki tujuan yang berbeda," dia katakan, saudara. Artinya, kalaupun kau katakan kita tenggelam binasa, tetapi bagi saya tidak. Walaupun kita dalam kelompok perahu yang sama, tetapi tujuanmu dan tujuanku tidak sama, dia katakan. Ya, dikatakan sih, saudara, Anda akan binasa ketika kapal ini tenggelam, tetapi saya tidak, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Demikian kata sang pendeta itu. Mendengar jawaban pendeta tersebut, sang profesor itu terdiam, dia tertunduk malu
karena dia tidak tahu harus mengungkapkan apa tentang semua yang sedang terjadi yang dihadapi mereka pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang saat ini berbondong-bondong menempuh jalan orang fasik, jalan orang bebal, yaitu jalan di luar Tuhan, seperti sang profesor ini yang hanya mengandalkan pengetahuannya, yang hanya mengandalkan pikirannya, kemampuannya, kebolehannya, hartanya, dan lain sebagainya, saudara. Karena memang jalan itu banyak menawarkan kemudahan-kemudahan, tanpa hambatan, bahkan tanpa tantangan iman dan tanpa aniaya. Jalan yang selalu menawarkan kompromi dengan dunia, di mana setiap orang yang berjalan di dalam jalan tersebut semuanya seperti akan berjalan mulus. Tetapi tanpa disadari, saudara, bahwa jalan yang kelihatannya mulus itu adalah sesungguhnya jalan yang menuju kepada kebinasaan, jalan yang ujungnya menuju kepada maut dan kematian. Karena di jalan yang mulus tersebut tidak akan pernah ditemukan kepastian. Itu yang kita lihat. Bukankah demikian kata firman Tuhan, saudara, di dalam Amsal 16 ayat 25 yang menjadi ayat perenungan kita pada pagi hari ini? Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada banyak orang yang merasa benar dengan tindakannya. Ada banyak orang yang merasa benar dengan pikirannya sendiri. Tetapi ketika itu kita lakukan di luar Tuhan, maka kita tidak akan memiliki kepastian apapun. Dan ujungnya, akhirnya dikatakan di sini, ujungnya akan menuju kepada kebinasaan dan maut. Karena itulah Yesus pernah berkata, saudara, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Memang jalan kehidupan itu adalah pergumulan, adalah perjalanan salib, adalah sebuah perjuangan yang harus kita perhatikan dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa banyak orang yang berperilaku seperti profesor tadi, yang merasa hebat karena memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang segala sesuatu, sehingga ia melupakan dan bahkan menyangkal tentang adanya Tuhan. Tetapi ketika pengetahuannya tidak mampu memberikan jawaban tentang tujuan akhir dari kehidupannya, ia akan, kalau kita perhatikan, terdiam, tertunduk malu. Karena memang, saudara, pengetahuan duniawi seberapapun hebatnya, jika diperhadapkan dengan pengetahuan ilahi, maka semuanya itu akan menjadi sebuah kebodohan dan menjadi kesia-siaan. Demikian kata firman Tuhan. Untuk itu apalah arti pengetahuan yang hebat? Apalah arti pencapaian hidup yang luar biasa jika ternyata tujuan hidup kita tidak memiliki arah dan kepastian? Bukankah tujuan hidup itu lebih penting daripada hanya sekedar pencapaian sementara yang fana, yang ingin kita raih di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini? Mari saudara, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya kita dituntun supaya senantiasa kita dapat memperhatikan tujuan kehidupan kita. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, tetapi tujuan kekal kita akan kita raih setelah kita meninggalkan dunia ini. Pastikan walaupun dalam kesementaraan kita di dunia ini, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita dituntun oleh Tuhan. Kita boleh hidup dalam rencana dan pimpinan Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi akhir dari segala pencapaian hidup ini, kita memiliki kepastian seperti yang dikatakan oleh sang pendeta ini, saudara, kita ada di perahu yang sama di dunia ini, perahu yang akan sedang tenggelam ini, saudara. Tetapi siapapun kita, pastikan bahwa tujuanmu adalah tujuan kehidupan. Kita tidak akan ditenggelamkan oleh kehidupan dunia yang sia-sia ini. Itu yang dikatakan oleh sang pendeta kepada profesor ini. Kita memang ada di dalam perahu yang sama, tetapi Anda dan saya memiliki tujuan yang berbeda.
Apakah tujuan hidup saudara di dunia ini? Mari saudara kita merenungkan ini hari ini dalam semua aktivitas yang akan kita raih. Mari selalu melihat apakah yang terpenting dalam hidupmu. Mari hidup bersama dengan Tuhan. Mari hidup dipimpin oleh Tuhan. Maka ketika semua pencapaian kehidupan kita di dunia ini berakhir, kita memiliki tujuan yang pasti di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Tuhan menuntun kita dengan kebenaran ini untuk hidup dalam tujuan Tuhan, hidup dalam tujuan yang pasti, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah setiap kami Tuhan. Kami berjalan di tengah-tengah dunia seperti kapal yang terombang-ambing oleh dahsyatnya badai kehidupan ini. Tetapi kami tahu Tuhan, walaupun badai hidup ini dahsyat, tetapi kami tahu kami akan tetap aman tentram di dalam tangan Tuhan. Karena tujuan kami adalah hidup di dalam Tuhan. Berkatilah setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Teguhkan iman percaya mereka, supaya mereka tidak terombang-ambing, tetapi memiliki kepastian akan kehidupan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sedang berduka cita Tuhan hiburkan mereka, yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan saat ini yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, bebaskan mereka, lepaskan, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang sedang terikat dengan kuasa-kuasa gelap, biarlah mereka boleh ditolong, dimerdekakan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh bersuka cita hari ini. Ada anak Tuhan yang sedang bergumul mencari pekerjaan, biarlah mereka juga boleh menemukan itu dari Tuhan. Lawat mereka, tuntun mereka Tuhan, berkati mereka. Yang sedang mencari jodoh, Tuhan berikan jodoh yang baik. Yang sedang mengharapkan keturunan, berkati buah kandungan mereka juga Tuhan. Dan masih banyak anak-anak Tuhan yang mengharapkan pertolongan-Mu dalam hidup mereka hari ini. Khususnya anak-anak kami yang sedang belajar di rumah. Beri mereka tetap semangat belajar dalam masa pandemik ini, sehingga mereka boleh tetap mengikuti setiap pembelajaran mereka juga dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun kondisi kehidupan yang saudara hadapi hari ini, saya hanya ingin katakan tetaplah saudara semangat, jadilah kuat, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.